Improv kan bisa saja cek gitu. Improv. Nek bahasa wayang, bahasa galangan. Lah nek bahasa Indonesia Coba. Dengan bahasa Jawa kan cepet ya. Memang kita dari yang mau dimati. Ono tahu mau apa pukulun. Nah, itu memang saiki. Emang copot to. Ngono cocok bisa to. Bahasa Indonesia. Emang copot ono. Ruhara ingkang dumadi ingkang nyatane tuwa saka mogane pandhita ing mertapa ning gunung. Ngono gitu kan cek gitu. Nek bahasa Indonesia Sampai ya mati. Iya, Bu Bulun. Ketahuilah, di Marcopodo terdapat huru hara yang menjadi-jadi dan itu ditimbulkan oleh seorang pendeta yang bertapa. Apa ngono? Bisa. Apa ngono ya? Bisa. Cuma kurang. Nah, makanya itu kan terbiasa mungkin. SDM saya belum begitu siap dengan mungkin nyoba ya. Gini ceritanya gini kalau itu saya lulus dari SMKI tadi dan ketika itu lulusan terbaik lah apa istilahnya saya kumlot kalau dia kemelut tapi kalau zaman itu namanya siswa berprestasi teladan itu loh Pak. Nah ketika itu saya kan akan diangkat di sekolah itu juga jadi guru gitu. Iya dicalonkan baru dicalonkan gitu. Tapi terus saya mempunyai keinginan untuk kuliah di jenjang yang lebih tinggi itu. Lah setelah saya mendaftarkan kuliah di sana diterima dan langsung akan diangkat menjadi pegawai negeri dan juga calon dosen. Karena prestasi Pak ya? Karena prestasi ya dia kan? Iya, karena prestasi dan dia juga melihat track record dan keahlian saya itulah. Nah, berapa itu Pak Nasawi? Saya masuk isi 82. Lulus SMA 82 SD. Oh iya masih SD. Lulus saya itu udah tua loh Pak. Lulus SMA 82. Lulus SMA 82 gitu? Iya. Berarti kelahiran 5 apa ya? 19? Iya. Oh saya 61. Nah terus gini Pak, ketika itu akan diangkat, kan saya mikir tuh Pak, loh kalau di sana belum mungkin kapan ngangkat saya kan belum tahu. Dan di sini akan diangkat dan ini perguruan tinggi walaupun masih akademi. Oh ya waktu itu mungkin saya pilih perguruan tinggi lah. Gerala bareng saya oke. Saya tanda tani diunggah gitu. Lu mosok masuk 82 kok awal 83 kok SK turun itu loh. Saya jadi pegawai negeri kan, wah lagi kuliah sudah punya gaji kan gitu. Nah itulah terus itu permulaannya menjadi dosen itu. Nah kuliah saya selesai lalu udah jadi asisten dosen. Nah sudah tuh Pak, pulang tuh Pak. Kalau ketika itu S1 kan nggak apa-apa. Nah, terus akhirnya ada peraturan baru itu harus S2. Terus saya ya baru akhir-akhir itu masuk ke UGM itu S2 nggak tepi jadi dulu pas saya S2 mau saya tesis saya unggah ke lagi
wah sudah dokter Pak, malah sudah profesor. Makanya saya itu dulu nyepelek kelas, ketika sekarang regulasinya itu rodok berat bagi saya, itu ya Pak harus males aku. Apalagi sekarang mencari guru besar itu kan ya syaratnya Pak nggak mudah. Tapi nih dulu rodok mudah loh Pak. Tenang jadi dulu rodok. Masih inget nggak Pak dulu dalang pertama gimana? Permulaannya kan nggak semalam Pak. Ketika SMK itu kelas 1 itu sudah mencoba. Misalnya ayah saya ndalang itu terus disuruh genteni. Oh iya. Tapi karena ngomongnya belum begitu, ya pokoknya genteni pas perang saja. Dedet. Terus lama-kelamaan ya pakai dialog. Lama-kelamaan terus separuh malam. Terus lama-lama semalam. Yang semalam full di desa saya. Pacitan ya? Iya, di desa saya. Acara kampung lah pokoknya. Ingat nggak dibayar pertama berapa? Oh kalau itu nggak bayaran Pak. Ya kan masih amal jariah. Ya masih belajar terus apa ya pokoknya untuk ambil dulu lah, untuk kecil dulu nggak masalah. Ya tapi kalau terus payu itu ya dibayar, terima bayaran. Setelah itu ya ada teman yang akon, ada saudara yang akon ya pokoknya ada aja tapi belum tarik Pak. Ya pokoknya ya. Berapa inget nggak Pak? Waduh, Berapa ratus? ya kadang-kadang itu zaman segitu ya Pak. Ya ada 200 banyak. Ya 10.000. 10.000 dalangnya aja atau udah sama nyokku? Oh dalamnya aja. Dalangnya. Rupiah itu. Wong saya sudah payu sih sampai di daerah sebelah selatan, wetane, timurnya Batu Retno itu Batu aja. Warno. Saya sudah payu tuh Pak, saya sudah mahasiswa kok itu aja 30.000 kok. Tapi menurut saya ya sudah. Pada waktu itu. Dan saya mulai payu dalang di ini Pak, di Jatipuro Karanganyar kan itu. Ketika itu belum ada teknologi nge-share kayak gini kan dalang mesti ngerti ini harus dianu dulu tuh Pak. Misalnya di Sambati penjenengan, di rumah Lie penjenengan di Jatipuro manehnya. Lah, ketika saya dalang di sana, itu ada tetangganya yang tertarik gitu loh Pak. Terus akhirnya kembali lagi ke sana, akhirnya tendangannya lagi kembali ke sana. Itu permulanya gitu. Akhirnya meluas gitu. Dan tahun berapa aja jenengan mulai dikenal publik itu? ya itu Pak lulus. Tahun berapa kira-kira? Ya lulus SMKI tadi. Lulus 86 berarti? Bukan, yang SMKI 82 Udah dikenal aja nih. Udah. Berarti yang menurut saya Bu, membuka mata Pak Purbo itu SMKI-nya atau kuliahnya? Menurut saya Bu. Membuka Wawasan jadi mau bung gitu loh, ngerti? Terus ketika sudah diisi di ASKI karena kalau di SMKI itu sangat bagus tapi dalam arti itu fondamen-fondamennya ya secara tetekon pakem-pakemnya itu saya dapat semuanya baik wayang gedong maupun wayang dan juga karawitan, ilmu-ilmu vokal dan sebagainya saya dapat. Tapi yang saya sangat tertarik dan menginspirasi saya itu ketika sudah masuk di ASKI dengan Pak Gendon Humardani pembaharu seni tradisi itu kan pembaharu seni tradisi yang sampai sekarang terkenal itu ada konsep yang namanya konsep pakliran padat. Ketika itu kan boom pakliran padat dalam arti sebagai suatu terobosan baru walaupun di luar belum laku ya tapi itu konsepnya luar biasa. Nah karena saya tertarik dengan konsep itu dan saya juga berkutat tiap harinya di situ. Wah, ini kok bagus ya konsep ini untuk menatap masa depan wayang. Karena pada suatu saat mesti pertunjukan wayang itu mesti berubah. Dan juga saya harus juga ikut melakukan perubahan itu. Ikut andil perubahan itu. Lah, karena dunia nanti kemungkinan sudah serba cek cepat dan juga orang tidak mau berdele-dele lagi gitu. Lah berarti nek wayangan konvensional kayak tempo dulu kan wah pada suatu saat mesti ditinggal zaman ini.
karena terlalu bertele-tele, terlalu panjang, terlalu tidak to the point. Nah, akhirnya saya mengaplikasikan konsep itu, saya tarik ke dalam garapan saya yang semalam. Makanya sudah diakui publik sekarang bahwa yang promotor Pakliran Garap itu adalah saya. Pakliran semalam loh ya. Nah, Pakliran Padat memang isi, tapi konsepnya Padat itu saya tarik untuk menggarap Pakliran yang konvensional tadi menjadi Pakliran Garap yang kekinian. Baik secara konsep garapan lakonnya maupun wujudnya pertunjukan. Makanya kemudian pertunjukan saya kan mesti enggak wiwit jejer kayak zaman kuno yang lama kan enggak. Mesti prolog. Ya kayak drama itulah, kayak garapan film itulah. Lalu gitu. Sekarang ini kan YouTube ataupun media lain itu sudah sangat pesat, Pak. Nah, kadang-kadang banyak orang yang kemudian mencomot sana terus dipublish lagi. Pendapatnya gimana? Contoh biasanya yang dicomot kan mesti kan goro-goro dan juga adegan-adegan dramatis mau diambil 10 menit. Nah, kemarin kan saya juga bareng toh Pak. Ya itulah. Lah mau apa? Terus anune upomo ada peraturannya pun. Ini kan kembali ke orangnya loh. Makanya dulu ketika saya ngomong tentang klaim-klaim hak cipta itu kan mungkin ada juga yang sinis pada saya. Kok dikira saya itu karya-karyanya itu milik pribadi ora entuk tinggu atau apalah ada yang gitulah. Ternyata barang sekarang kayak gini kan berarti pada suatu saat nanti kalau sudah betul-betul diimplementasikan betul aturan tentang ini lalu lalang ini ya bisa kena. Orang tidak bisa semena-mena mengunggah karya orang lain kan gitu. Nah contohnya yang baru kemarin tuh saya itu bikin karya baru yaitu Rabine Sengkuni. Kan nggak ada tuh Pak Wong itu lah. Saya ingin membuat itu lah. Setelah saya bikin, saya pentaskan lah karena di hampir ending itu saya menciptakan suasana orang punya kerja. Itu kan nek wong desa kan yang bunangan sik lenengan gitu. Lah delala saya punya ide itu Sengkuni itu diarak kereta gitu loh karo bojone itu nek kae mu pengalun-alun lah. Masyarakat do nonton. Wah itu ayo nonton. Nah, itu lah kan terus ngrungokke bonangan. Lah saya memasukkan gending bonangan. Bonangan tukung itu namanya gending lah. Kok kan saya itu terus kena peringatan dari YouTube. Karena saya klaim hak cipta tadi. Itu yang bonangan lah, itu. Iya, khusus itu toh. Padahal bonangan itu ananis tak tampilkan. Itu kan peninggalan masa lalu gending itu. Bonangan apa sih ngomong copyright kan? Ada. Sudah ada yang mengkopir. Oh iya parah. Lah, itu kan karya umum. Lah iya, maksud saya itu kan gitu-gitu itu loh Pak. Oke, kalau penjenengan bikin gending atau lagu terus Anda tanya saya enggak masalah itu kan penjenengan masih hidup terus ya karya Anda ngono loh. Lah itu ki tinggalane nenek moyang loh, zaman dulu loh. Lah, pertanyaannya kan kemarin kan begini di konten itu. Loh, kalau begini tidak ada aturannya nanti berarti siapapun kan bisa mengklaimkan gending-gending tempo dulu yang sudah ada. Kalau begitu nek wis sampak srepek sing sok dienggo dalang kuwi ada yang ngeklaimkan besok. Lah berarti dalang nganggo cara piye gitu loh. Kan jadi takut to nek di streaming di anuan itu loh. Lah makanya ke depan masalah saya kan begitu. Ini ke depan kan nanti masalah. Misalnya katanya kemarin juga ada teman saya yang kena itu ladrang opo gitu kan kena teman saya atau Suro itu. Ya gitu kasusnya. Lah menurut saya begini, boleh memproduksi dijual. Tapi ojo ngeklaimke nek itu HE. Iya. Maksudnya dionekke dibunyikan oleh grup lain pun ndak masalah ngono lho. Nek Anda ngedol gending ku ya dolen ndak masalah. Nek dionekke wong sing ngonekke itu jangan kena klaim loh. Susah kayaknya ya. YouTube angel undang-undangnya. Lah kata teman saya sekarang lagu apa ya? Langgam Caping Gunung atau apa sekarang juga katanya loh, saya belum ngecek. Lah berarti besok nek saya dalang di sini enek orang request minta lagu. Lah berarti wedi aku jadi orang. Ndak ora ning ngonekke. Lah hal-hal seperti ini nanti kalau tidak disikapi oleh pihak-pihak tertentu atau yang berkompeten itu akan menjadi ganjalan dan membelenggu kreativitas. Loh, kok
kreativitas Pak, wong nganggo gending yang sudah ada. Loh, memilih lagu atau gending sing cocok dengan situasi, itu kan juga kreativitas loh Pak. Iya. Ngopo kok gending mau didokok nggon iki kok pas rasane, itu kan kreativitas. Berarti tidak harus nggawe. Nah, berarti kalau begitu pendapat Bapak gimana nih sama orang yang mungkin mengklaim Ya karya, kalau karya Republik ya, ini kan karya publik. iya, karya pendapat saya. Nah saya bu, kayak misalnya gundul pacul itu kan juga yang Tempo dulu. Nah, maksudnya Bapak pernah nggak itu sing ngarang sopo itu ada nggak? Aku tidak apal. Maksudnya Banget. ada nggak itu yang memiliki itu ada nggak atau itu memang yus gelundung? Kan ada toh Pak, nek sing tempo dulu itu kan ada sing nonem, Iya. tapi juga ada yang Anonim. apa? Anonim. Anonim enek sing ada namanya, Mas pengarangnya Iya. diketahui. Misalnya kalau seperti Jineman Ular Kambang kan nggak tahu. Oh Indonesia Raya diklaim. Lah nanti gandeng sing kuwi nggak tahu, engko diklaim ke berarti aku ora iso Jineman Ular Kambang. Gitu loh Pak. Lah, maksud saya, kalau pendapat saya, yo hal-hal peninggalan masa lalu sing wis menjadi cagar budaya atau apalah. Nggih. Kuwi aja diklaimke. Gitu. Klaimno nek karyamu dhewe gitu. Klaimkan kalau memang karyamu sendiri. Misalnya saya bikin lakon tadi Banjaran Cakil, terus tak klaimke ya memang itu karya saya. Tapi gini Pak, lagu-lagunya Didi Kempot di awal-awal itu kan juga diklaim Diklaim orang orang. lain juga Pak. Kasihan Itu juga. kan kasihan. Nah, makanya. Berapa padahal penghasilnya berapa ratus juta ya. Makanya lah itu menurut Bapak gimana? Kan berarti harus ada Iya. regulasi toh. Regulasi. Seharusnya mereka juga melihat bahwa ini karyanya siapa, yang punya otoriti itu. Pak. Iya, makanya yang pihak tertentu yang punya otoriti itu kalau ada yang mengeklaimkan dan juga yang perlu dicatat. Ngeklaim ke itu jangan langsung ke pihak YouTube. Lah di sana ya nggak tahu nih butuh saya ngeklaimkan ini bos, ya tadi tinggal klik uang mesin. Gitu. Tapi nek ngeklaim ke hak karya ini kepada ini komunitas ini. Agregator, Pak. Terusan. Pokoknya negara yang di badan tertentu ngono, terus di goleki sumber datane, apa bener nek ini karya Bapak, kan datane apa? Kok Anda ngeklaim gending ini? Kalau tidak memenuhi syarat, oh enggak bisa, ini ternyata bukan karya Anda kok mbok klaim kayak ngono. Kalau neng agregator kan tetap pakai KTP juga ya. Iya. Tapi kan makanya saya kok nggak tahu kok bisa ngeklaim itu loh Pak. Gending itu loh. ya ini mungkin keluhan bukan keluhan itu curhatan ya Pak ya. Iya. Ini hampir semua seniman kayak gitu itu. Dia bikin lagu capek-capek kemudian diklaim orang lain penghasilannya lari ke sana. Tapi Bapak tahu nggak yang kena copyright peringatan itu dolar hijau, kuning atau merah? Itu Perlu, betul? bagi hasil. Oh, Nah, sering. makanya karena saya baru nggak enak ya, bukan perkara uang loh Pak. Iya, betul. Saya minat Sama itu. sekali bukan. Lah, gandeng saya nggak enak. Karya. Iya, karya. Lah kok enak sekali sih itu, wong cuma satu gending berapa menit dari pertunjukan saya yang semalam itu kok nanti kalau baginya 50-50 kan kepenaan. berhasil, ya. Tapi bukan masalah uangnya, itu bukan pengacara. Tak cabut itu Pak. Jadi di pas adegan itu gendingnya tukung tadi takon ngilangi kali. Wah, Ben, jadi ya ini gerung metu tok ora nek iriane. Ben ndak apa-apa. wah ini idealis tenanan iki. Lah padahal saya itu karya-karya saya itu sebelum ada YouTube pun sudah dijuali oleh oknum-oknum tertentu sampai blokean. Saya pun tidak ditembungi dan tidak pernah mendapat via apa-apa. Itu loh. Itu pun saya tidak pernah nuntut loh, Pak. Lah kok saya memakai gendengnya tinggalan nenek moyang aja kok Jadi perkara. kok yo gitu ya. Karena mesin mau ya. Nah, ini untuk pembelajaran ke depan, mohon dengan sangat ya. Kalau hal-hal yang bersifat peninggalan masa lalu jangan diklaim ke semena-mena lah. No. Setuju, Pak. Boleh dijual tapi liane ya untuk ngonek kayak gitu loh, Pak. Toh saya tidak menjual dari hasil rekamannya si produknya itu tadi loh, Pak. Iya. Nah itu terus tak angkat tak carikan uang kan salah saya. Iya. Padahal saya itu ngonek ke gendingin notasine itu saya ngonek ke grup saya. Bukan itu tadi kan lucu. Terus kembali seperti tadi, nek sing paling dominan di dalam wayang sampak serpeki, lah nek itu nanti ada sing nakal ngeklaim, oke. Lah kan dalang nggak bisa dalang loh Pak. Iya. Itu. Besar ngomong apa gini?
gawe komunitas itu, Pak. Iya, ya memang kan Untuk pedoman komunitas. Cuman pedoman komunitas kan itu ora nek dikai datane kayak KTP niku kan sajane wis rampung. Jadi mereka cuman lihat itu aja. Ya monggo iki beneran yang ikut anu ya. Ikut anu lah monggo. Ikut di bagaimana ke depannya. Bisa melindungi dari komunitas. Karena sifatnya kalau yang seni tradisi ini itu kok ora patek di anu piye ngono lho Pak. Ya nanti opo iku mereka ora ngerti ya. Kan kurang anunya, kurang des-desnya itu ya. Pak, nah ini sekarang. Kalau misalnya pas dalang itu krosok pipis terus gimana, Pak? Anu karena pertanyaannya anu ora iki sopan ora iki? enggak apa-apa. Sampai yang dalam-dalam enggak masalah. Itu ya memang pertanyaan manusiawi. Tapi nek secara ilmu kedokteran lah katakanlah begitu. Orang itu kalau mengeluarkan keringat terlalu banyak, itu kencingnya juga berkurang. Iya. Iya kan? Katanya begitu. Kemudian swabutan terus. Dan juga konsentrasi penuh kan, Pak. Dalang itu kan semua kerja. Ini itu Kanan. ngeleren, kupingnya dengerin Iya, gamelan, otaknya jalan terus. Ini muni terus. Lah apa yang nggak kerja? Ini iki wis dibagi loro kadang-kadang nyekel. Ini bagi telu. Ini cek wakat teman-teman. Dan tidak boleh salah. Improvisasi yang tidak boleh salah tuh Pak. Kalau salah kan nggak bisa dicabut tuh Pak. Iya. Kalau rekaman bisa dibaleni kan nggak. Itu berat. Nah, itu gimana? Kan mesti pernah ya ngalami dalam semalam itu dalam iya. Iya kadang ada Pak, misalnya keadaan fisik tertentu enggak anu ya. Terus kebelet itu. Ya enggak, ya ndelalah karena terhibur dari ini terus ya dikuat-kuatkan Pak. Mengalihkan perhatian. Iya, dikuat-kuatkan tapi nanti kalau sudah terfokus betul ini lama-lama sini hilang sing krosone batek tadi. Hilang dari sampai pagi. Ya itu jane secara hukum kesehatan jane kurang baik karena kalau ingin buang air itu kan harus dibuang, Pak. Kalau enggak anu kan katanya anu ginjalnya gimana gitu. Nah, makanya terus pertanyaan selanjutnya bagaimana jaga kondisi, Pak? Enggak jaga kondisi, jaga kesehatan. Itu ya faktor pakulinan saja, keterbiasaan ya bahasa Indonesia. Keterbiasaan karena sudah biasa ya sudah. Enggak tahu lah pokoknya gitu. Tapi saya pernah betul kalau karena diare. Itu saya pernah. Ya saya kan ada asisten yang genteni. Oh. Nah itu karena kasus lain Pak. Karena wah terlalu daripada nanti keluar di sini. pernah ya. Kalau ini keseharian Pak, keseharian jaganya Pak olahraga atau sebagai makan mungkin? Ya saya suka makan ya. Dan Aduh. saya itu punya gula juga tapi senengannya mangan ya. Saya itu enggak tatanan ya mangan Pak. Kan harusnya kan anu tuh Pak, apa ya? Nyirek atau ya enggak ya saya. Berarti pokoknya nanti kalau naik diturunkan aja dengan obat. Jadi enggak bagus obatannya terlalu banyak. Nah, tapi nek orang kena itu kan memang harus itu Pak. Supaya menjaga supaya turun gulanya itu karena kalau tinggi terus kan bahaya. Bapak nggak ada olahraga khusus gitu Pak? Enggak. Sepeda ini? Ini malah sepeda antik gitu. Sepeda? Ya, Kewesan juga? Daya enggak. Ya itu terus siapa? Paling seneng aja itu. Terus nanti kadang ada yang cuma keliling kampung, tapi enggak sering. Oh enggak sering. Enggak sering. Jadi ya udah ngalir aja gitu. Ngalir aja. Bagi saya nek pas ada job pentas itu dalang itu olahraga yang super berat. Terus gitu aja. Tapi jane nek orang kuliah enggak boleh ngeget, Pak. Kan olahraga itu paling setengah jam gitu toh. Iya. Karena nek dalang berapa jam? Iya, sampai 6 jam. Ngeget. Ini jane enggak bagus, tapi mungkin karena terbiasa itu Pak jane. Mungkin loh. Jadi dan terpaksa karena dalang itu ya harus duduk di situ apalagi kalau aduannya sudah banyak kan masa mau turun kan ya. Selingan iklan. Tapi ada juga katanya ada cerita dari teman-teman atau pemain dalang itu yang pakai ada yang diselang itu juga. Wih, kateter. Dihubungkan. Nanti kelihatannya ya anu nih jane. Tapi ada juga cerita begitu. Tapi kebanyakan ya diempet Pak. Diempet. Ya. Ditahan. Kalau Bapak pernah nggak jadi cerita
Bapak kan bikin ceritanya juga bikin lakon. Itu kemudian terus didadike buku itu. Sinopsisnya Oh, biasanya sinopsisnya. ya ada konsepnya tapi belum saya bukukan, tapi di konsepnya itu saya tulis di lembar-lembar karena saya kebutuhan untuk pentas saja Mas. Jadi ya saya kumpulkan saja mbok menawa pada suatu saat nanti bisa diketik terus dibukukan itu. Jadi boleh ya misalnya ada yang datang, oh ini lakonnya yang karyanya Pak Koko itu kan bagus, dadeke buku itu boleh ya. Lah Mbak Dr. Keci tadi malah meneliti tentang karya saya itu selama puluhan tahun. Dan dia mengikuti terus sampai dia ajukan disertasi di Belanda, di Amsterdam. Sekarang menjadi buku. Pembaharuan Pakliran untuk penonton terkini. Ada bukunya nanti saya nunggu di sini ya nanti. Dia itu di sini dalam rangka sekolah atau riset atau apa? Karena dulunya dia itu kan belajar karawitan tadi sampai beliau bersuami orang sini, empunya karawitan sini, ya toh. Lah setelah itu pekerjaannya menjadi guru di sekolah internasional. Jurjis itu loh, Jakarta International School, sekarang Culture. Lah sampai sekarang pensiun. Lah selain itu dia juga terus mendalami wayang ini sampai ke bahasanya, sampai ke sanggenya. Makanya beliau mampu ini menerjemahkan Translate dengan cepat karena sangat paham bahasanya dan itu. Lah terus doktornya tentang saya tadi, karya-karya saya. Bapak khawatir nggak suatu saat kalau kemudian wayang itu diklaim dipatenkan orang luar negeri gitu? Ya tidak toh Pak, karena UNESCO kan sudah menetapkan sebagai warisan budaya kan itu kan. Yang sekarang diperingati jadi hari wayang itu kan. Itu sudah nggak bisa itu kan, sudah ditetapkan dunia. Apa salahnya terhadap anak-anak muda yang mungkin mau belajar wayang atau sekolah wayang? Perdalangan ya Pak ya? Oh bagi yang sekolah wayang? Mau. Akan pelajarilah dengan baik dan nyenengke itu. Memang wayang itu kan itu milik kita. Dan tadi kembali bahwa itu menjadi warisan dunia, UNESCO saja mengakui, kenapa kita yang mempunyai ini tidak mempelajari? Dan paling tidak kalau tidak mempelajari ya resnani, ya mencintai, menonton, merasa memiliki, merawat, mengembangkan begitu. Jadi monggo, malah justru saya mempunyai kemarin ya bukan guyon ya, saya pas virtualan di situ. Kan visi saya tentang wayang ke masa depan itu kan. Nah, terus saya mempunyai ide begini, ada ide aku butuh wayang, suatu gerakan. Nah, monggo penjelasan share, penjelasan dukung. Aku butuh wayang. Aku berarti akunya masing-masing. Kalau kita masing-masing merasa aku butuh, berarti kan bisa menciptakan penonton, bisa menciptakan penanggap, bisa menciptakan generasi dalang, generasi pembuat wayang, pengrajin wayang, dan sebagainya. Karena aku butuh. Jadi jadikanlah wayang itu kebutuhan kita sebagai makhluk hidup, itu butuh. Bukan hanya kebutuhan pokok, makan, sandang, dan sebagainya, tapi juga kita itu butuh ini. Karena ini barang bagus dan peninggalan masa lalu yang bisa trendy di segala zaman. Bisa eksis di segala zaman. Dan karena sifatnya yang fleksibel, jadi wayang itu kan fleksibel. Nyatanya zaman sekarang ya dimasuki apa saja mau ya. Dimasuki entertainment ya mau kasih. Lah berarti ini kan lahan untuk ya maaf ya mungkin tidak seluruh wayang, misalnya wayang beber kan ya sudah punah lah. Tapi maksud saya seni pertunjukan yang wayang kulit ini dan juga mungkin wayang-wayang yang lain saya tidak tahu, mungkin wayang kulit, wayang apa nih bisa eksis di lokalnya masing-masing. Tapi ini luar biasa wayang ini, betul itu. Lah ke depan tadi kendala bahasa mungkin. Karena bahasa Jawa wayangnya sudah begitu. Lah monggo, itu kan garapannya zaman. Monggo mau diapakan.
karena anak-anak kita, anak-anak penjenengan kan kadang-kadang juga enggak bahasa saya sudah enggak lah itu bagaimana, makanya saya bertanya kalau Indonesia yang bagaimana nanti bahasanya Bisa Pak ya pakai bahasa yo Indonesia? bisa saja, tapi nek untuk supaya bagus kuwi mestine kan kudu ditulis dhisik ben runtut gitu loh, bahasanya seperti drama itu loh. Tapi nek anggaran maya nulis iku rendah suwene. Lah nek improv seperti dalang biasa, kalau saya improv kan bisa saja cek gitu improv. Nek bahasa wayang, bahasa dalangan. Lah nek bahasa Indonesia Coba. dengan bahasa Jawa kan cepet ya. Emang kita dari yang mau dimati. Tahu mau apa pukulun. Nah, itu memang saiki. Emang copot to. Ngono cocok bisa to. Bahasa Indonesia. Emang copot ono. Ruhara ingkang dumadi ingkang nyatane tuwa saka mogane pandhita ing mertapa ning gunung. Ngono gitu kan cek gitu. Nek bahasa Indonesia Sampai ya mati. Iya, pukulun. Ketahuilah di Marcopoto terdapat huru hara yang menjadi-jadi dan itu ditimbulkan oleh seorang pendeta yang bertapa. Apa ngono? bisa. Apa ngono ya? Bisa. Cuma kurang. Nah, makanya itu kan terbiasa mungkin. SDM saya belum begitu siap dengan mungkin nyoba ya. Aku tadi itu baru makan tak tes ternyata malah bisa semacam pikiranku sih terus tenangnya mungkin ya Pak ya, nyoba ya neng bahasa Indonesia improv lu ya pada suatu saatnya neng mungkin malu nanti nek ketatelan apa nek bahasa Indonesia ini apa Belibet ngono malu enggak ya nanti iya jangan di streaming dulu anu percobaannya. Nek diisi dulu zaman ASKI sudah ada pembaruan wayang berbahasa Indonesia dengan namanya Sandosa yang terkenal itu. Tapi modelnya tidak konvensional gini, layar lebar seperti film gitu. Terus yang memainkan wayang berdiri, banyak pemain wayang. Yang dilihat bayangannya, jadi misalnya perang dengan naik kuda ya, ini saya naik kuda sendiri. Terus di sana ada sendiri yang naik kuda lalu kan nggarap bayangan. Nah, naratornya sendiri, pengisi suaranya. Duduk di sana. Terus misalnya kita tadi ketemu di kono sing muni, terus kene sing tinggal ngenek-ngenek. Ketahuilah Mamang Dono. Sudah itu Pak dulu. Tapi wayang Sandosa. Pertanyaannya nek pakem seperti ini. Wah, belum. Ya sudah ada tapi sudah banyak tapi kayaknya ya kurang kenceng. Begitu anu lah. Saya belum begitu mantap. Nek mantap lagi harus ditulis, Pak. Nek ditulis dulu naskahnya. Skrip dulu, ya. Terus tapi mau ya anu. ini begitu pentas skripnya di gua. Tapi bagus nek ada penulis naskahnya. Iya. Betul asistennya. Di Karabaya drama itulah. Saya tuh sing tak karepe kuwi kabeh wis dian aku tak tantang melakukan ternyata langsung itu contoh saja Pak Purbo kita bicara mengenai sejarah wayang itu sendiri tentunya kalau menurut literasi yang saya baca person pertama yang mendalang itu Ki Sunan Kalijaga wayang kulit yang pertama kali mendalang kalau menurut sejarah orang yang pertama ini masalahnya kan ya ngono kan akeh apa sumber-sumber betul kalau menjaga gimana? Tapi begini, nek aku ki pathokane kan pathokan data sejarah sing sudah benar-benar sahih dilakukan oleh sarjana-sarjana to Pak. Datane kuwi nek kuwi kan enggak bisa dianu to nek secara keilmuan. Lah data prasasti yang menyebut wayang itu kan yang tertua itu kan zaman Balitung, baru itu yang ditemukan. Balitung. Iya, tahun abad 9. Balitung. Ya, Balitung itu kan abad 9 ya. Itu ning urung jelas wayang karena hanya berupa prasasti. Lah, sing jan cetha itu setelah abad 11 itu di Empu Kanwa dalam kitab Arjuna Wiwaha. Zaman Airlangga. Itu jelas disebutkan. Hana nonton ringgit itu menangis asap pemuda hidupan itu sing artinya yan weruh yan walulang tinatah
ingukir, lah berarti kan sudah wayang lulang diukir. diusahakan. Pokoknya pada prinsipnya kena ngopo bodoh amat wong delok wayang kuwi kok iso nangis karo guyu. Wong sing didelok kuwi cuma lulang yang ditata dibahas dan diceritakan. Loh, zaman itu kok sudah ada? Lah berarti kan sudah ada pertunjukan toh, Pak. Nah, setelah itu terus selanjutnya ada itu ulir-ukir peneliran dan lain-lain. Besok tak bikinkan kontennya supaya pemahaman publik itu ini loh, misalnya menurut secara ini. Lah, ketika di Demak ada wali-wali itu kan kemungkinan kan mengembangkan lagi tuh, Mas. Mengembangkan lagi terus dimandung media. Lah, nah aku setuju nek sing bikin itu wali ini, Pak. Ya monggo, tapi data sejarahnya kan ya juga ada jauh sebelumnya ngono lho. Lah yang bener sing ya monggo, karena ini nanti didukung terus ada si retasan saya, ada di kitab apa, Pararaton, ada di apa itu. Kan nyebut-nyebut terus sing kitab setelah itu. Lah apa kurang cetok. Sing nglitewe ya sarjana-sarjana barat kok kan Tempo dulu. Ketika melihat itu kok ngene terus dicocokkan dengan prasasti-prasasti tulisan itu. Nah, kurang sahih apa nek gitu. Nah, terus mestinya zaman wali itu dikembangkan mungkin apa ndek mben ki tangani rungubah terus yang termasuk nek sejarah nggon satu juga kan itu terus digawe engselan terus ditambahi tokoh-tokohnya, ditambahi keranya harus pakai mana, terus rajanya bermahkota tuh. Lah mungkin bukti-bukti juga bahwa wayang dulu ya wis ada terbentuknya seperti arca itu kan wayang Parwa Bali. Itu kan bentuknya seperti arca di candi. Belum seperti ini wayang sing wis wayang sing ora natural iki, wayang ini kan wis ora kaya manusia to, Pak. Iki kan wis ora kaya manusia. Ya. Terus sampai Pajang, Mataram, Kartosuro sampai puncaknya di Surakarta. Zaman PP itu sampai PP 10 kan yang paling wayang keris kan ngebum zaman itu kan. Udahlah setelah PP 12 merdeka. Sudahlah. Delalah kok merdeka itu kok ini sudah mencapai puncaknya. Puncak pokoknya estetiknya wis puncak. Lah baru merdeka wis ora zaman feodal. Wah udah wis. Kita menerima, makanya sekarang itu gandeng wis puncak anune tingkat estetike. Kuwi menurut saya kuwi diowahi wis angel sing tokoh tertentu. Misalnya nek Kresna kuwi wis begitu tau. Coba jenengan tambahi sliwir nopo ditambahi apa lak mboten ape. Kurang anu. Ya sudah begitu. Ya paling nek sing dimodifikasi ya nek Bagong, nek ya tokoh-tokoh karikatur atau wayang-wayang yang tidak terlalu paten ya. Iya itu. Nek wayang paten Janaka atau Bima nek wis iki arep mbok kapake. Digawe rambutnya kribo terus tangguh celana jin kan ya malah enggak estetik tuh, Pak. Nah, ini masih memungkinkan ya. Masih wayang-wayang seperti itu. Dan juga sekarang banyak orang menciptakan wayang-wayang baru banyak. Tapi biasanya bukan wayang-wayang yang tadi. Wayang tokoh. Penting tadi. Jadi kalau menurut Bapak wayang ini masih akan tetap lestari begitu? Lestari. Yakin ya? Yakin. Selama yang ini ning Bali selama yang mempunyai wayang itu sendiri merasa aku butuh wayang tadi. Sudah mereka sudah nggak butuh ya. Udah. Mereka yang memiliki dan juga mereka seniman-seniman yang merasa handar beni ini. Karena mengembangkan dan menjaga itu sesuatu yang juga dilema nek nuting zaman kelakone. Karena di satu sisi mencari makan, ya toh, sing kudu harus nuruti selera publik. Padahal di satu sisi kan harus menjaga keadiluhungan wayang. Nah itu sesuatu yang iya ya kadang-kadang kontroversi. Makanya saya milih di tengah saja seperti kemarin saya bilang itu atau tadi itu saya terus di tengah saja. Oh menurut saya oke, secara konseptual anune garapane ya monggo. Itu saja. Upama ora klarisen banget ya ndak apa-apa. Ngono ndak apa-apa. Ya resikonya orang penjaga tradisi dan itu harus begitu kok.
nggak apa-apa. Yang penting ya sesuatu itu mesti ada gunanya gitu saja. Makanya eksplorasi tiada henti, mencari-cari bentuk-bentuk baru, dan nyatanya apa yang saya lakukan, bentuk-bentuk pakliran garap saya ya ditiru banyak orang. Karena memang kebutuhan untuk saat ini memang serba instan nih, lah nganggo cara apa nek orang dalang sing secara cek ngono. Upar mlewer-mlewer netepi tata krama basa-basi sing kira-kira gur entek-enteki wektu gitu loh. Kan gitu kan lebih baik menggarap yang fokus saja, tapi yang betul-betul terkonsep dan sampai selesai pertunjukan itu ki yo rada enek apa-apane gitu loh. Daripada kita ya mau ngomong kosong, paling tidak ya omong kosong ning kosong sing migunani. Paling tidak ya kalau tidak berhasil pas tidak berhasil ya paling tidak kan di sana mesti ada item-item sedikit kita menyuguhkan apa pernik-pernik budaya Jawa ya sing dulu ra terungkap saiki disuguhke. Makanya saya gawe lakon kuwi menyuguhkan lakon dumadining dina Jawa. Itu kan orang lah daripada lakon Pandhawa Kurawa terus kan jelek. Lah paling tidak itu kan menganu orang loh. Ingin tahu toh. Oh dumadine dina Jawa. Kita tonton. Iyalah. Oh kalau ning versi wayang lho nggih. Versi wayang iki oh ngono kuwi enek semua anggara butul berarti nek saiki Senin Selasa Rabu Kamis kan gitu. Lah ngopo kok nek malu naga tahun berarti itu kan jauh kan itu ada kudu nek mlaku aja ngulon naga tahun ning kulon. Kok kena ngopo kok dijenengke Respati nek Kemis kuwi. Oh jebulane iki saka wong sing jenenge Respati, Prabu Respati. Kok ngono kok Somo Senen lho, Somo iki oh jebulane iki mau bojone Respati sing ning desa Pantirejo kuwi. Oh iki hubungan skandal cintane piye karo iki kok. Skandal cinta Pak itu. Itu karya-karya tuh. Kalau ini karya Tempo dulu, tapi saya ungkap kalau yang ini loh. Itu nek sing Banjaran Limbo bareng Sakelan murni bikinan saya, termasuk Rabine Sengkuni, perkawinan Sengkuni itu kan bikinan saya. Walaupun datanya cuma ada ngene tok. Sengkuni iki bojone Sekati, wis. Karena Sekati rupanya mirip Dewi Kunti, makanya oleh Kunti pokoknya dihapuske nek dikira kuwi Kunti gitu loh. Lalu dipek. Padahal dia itu bukan Kunti. Nah, ngono tok. Lah tapi nek dibikin pertama kan saya harus bikin ceritanya toh, Pak. Nggih, termasuk jeneng dina tadi. Supaya orang itu nek jeneng dina tadi karena kita mempunyai peninggalan masa lalu. Iki mbok ya diungkap dan dipahami dan dihargai bahwa lho nek dina Jawa ki biyen ki ngono kuwi sadurunge nek Senin Selasa Rabu Kamis kita itu sudah punya Januari Februari Maret April itu sebelum ada itu dulu sudah ada satu mongso kuwi mongso Kartika mongso Padrawani mongso itu mbak kita ini pokoknya supaya generasi itu mengagumi nenek moyang kita bahwa sebulan ini wis duwe hitungan kayak gitu ya zaman itu gitu loh pinter orang Jawa. Oke, kita wis kuliah perang SKS. 6 SKS mangsa. Terakhir Pak, harapannya terhadap wayang apa Pak dan perjalanan ke depan supaya ini diakui oleh dunia itu betul-betul memang menjadi kebanggaan dunia ini, kebanggaan kita sendiri, bangsa sendiri, karena bagaimanapun kita yang memiliki, kita yang ditinggali oleh leluhur kita. Lah harapannya ya jagalah dengan baik, ojo disepelekin, nek enek wayang ya usah nonton, pahami isinya, nonton jangan boleh nyato, ya monggo nek sepopuler, tapi nanti nek terbiasa dengan itu kan sama saja cuma nonton ya nonton tontonan itu ya belajar lebih dalam di dalam toh sekarang kan mempunyai data sumber sing toh tinggal berselancar di sini nek golek nek Setiaki apa to kareke ngene jebulane ngene nanti lama-lama tuh makanya kemarin saya memprediksi bahwa penonton wayang itu ke depan akan semakin intelek karena data sumber referensinya banyak sehingga nanti penonton wayang itu akan semakin intelek nonton wayang itu mesti selektif. Oh gitu
aku tak delok iki wae aku rasa iya awak kan nanti biar enggak apa-apa. Edukasi ya. Iya, edukasi enggak apa-apa. Satu kata Pak Purbo luar biasa. Terima kasih. Menginspirasi. Pokoknya saya bukan siapa-siapa ya. Yang saya Saya jadi yang saya lakukan hanya apa yang saya lihat, saya dengar, saya pahami dan berusaha saya melakukan sesuatu supaya ya ada gunanya sekarang dan juga yang akan datang. Kakak ini level 9 profesor. Iya, Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.